Ya sebenarnya di Permen PAN ini kan sudah diatur bahwa P1TL itu bisa diberikan afirmatif sebetulnya, afirmatif policy melalui Permen PAN 23 2019, di mana mereka bisa menggunakan hasil SKD-nya tahun 2018, atau dia bisa mengikuti kembali SKD, tetapi dengan untuk digunakan hasil yang terbaik. Kalau 2018 ini dia mendapatkan hasil lebih baik dari 2019, maka dia bisa menggunakan hasil SKD 2018. Nah, data SKD itu ada di kami semua di PKN. Data itu tidak akan mungkin berubah. Nah, memang karena ini sudah ditetapkan di dalam peraturan Menteri PAN RB, maka itu berlaku secara nasional. Jadi tidak hanya berlaku untuk Pangkal Belitung, tapi juga untuk teman-teman di instansi pusat. Jadi mestinya, dan ini sudah diumumkan jauh-jauh hari sebetulnya, termasuk juga kepada seluruh PPK kan sudah kita sampaikan waktu kita mengumpulkan PPK di ruangan ini juga sebetulnya. Setiap sosialisasi selalu disampaikan hal yang sama, bahwa ada P1TL yang jumlahnya itu lebih kurang sekitar 29.000 orang yang dia bisa diberikan, dia sebenarnya akibat dari di 2018 itu ada kebijakan Permen PAN dalam konteks untuk yang waktu di kebijakan Permen PAN 37 itu satu format di 2018 itu dari setiap formasi itu yang diambil hanya satu orang. Kebijakan 2018 seperti itu di Permen PAN 37 2018. Nah, konsekuensinya pada saat di ujung setelah penggabungan SKD, maka banyak formasi itu yang kosong. Sehingga untuk mengisi kekosongan formasi karena diambil hanya satu orang, dan akhirnya dari 250 ribuan formasi yang disediakan di 2018 itu hampir separuhnya itu kosong formasinya. Karena begitu SKD itu kan baru hanya sepotong 40%-nya, 60%-nya lagi kan nanti dari SKB. Nah, begitu dia masuk ke 60%-nya nilai di SKB-nya, ternyata banyak yang berguguran di situ. Akhirnya banyak formasi itu yang kosong. Maka keluarlah Permen PAN 81. Permen PAN 1 itu adalah dalam konteks untuk optimalisasi formasi-formasi tadi. Tetapi kemudian persoalannya itu muncul karena optimalisasi itu tidak mengambil dari tiga nilai terbaik yang sebelumnya, tetapi melakukan tes ulang. Nah, perankingan yang baru. Akhirnya muncullah orang-orang yang tadinya sudah masuk, harusnya dia masuk, tetapi kemudian menjadi tidak masuk. Nah, orang-orang ini yang kemudian protes kepada Presiden. Kenapa saya tadinya sudah masuk, tiba-tiba menjadi tidak masuk? Akibat kebijakan yang baru ini. Begitu dilakukan yang lain, ya ternyata yang masuk orang lain di situ. Maka keluarlah kebijakan di 2018 itu untuk memberikan afirmatif kepada mereka. Nah, afirmatifnya apa bentuknya? Afirmatifnya itu adalah dia diberikan hak eksklusif di 2019, di mana dia bisa diberikan pilihan apakah dia akan mengikuti SKD 2019 atau dia menggunakan hasil SKD 2018 dia. Kalau dia mengikuti SKD, tapi ada persyaratan untuk bisa menggunakan. Persyaratannya apa? Pendidikannya harus linear, harus sama dengan waktu pendaftaran. Yang kedua, nomor induk kependudukannya harus sama waktu dia mendaftar. Yang ketiga, dia wajib mendaftar ulang kembali. Tidak serta-merta, meskipun jabatannya beda ya? Mesti jabatannya dia boleh berbeda. Jabatannya boleh berbeda, tetapi persyaratan pokoknya itu adalah nomor induk kependudukannya dia harus sama dan pendidikannya harus sama. Harus linear di situ. Nggak bisa dia menggunakan, misalnya kalau dia punya 2 ijazah sarjana, dia menggunakan ijazah sarjana yang lain, itu nggak berlaku. Nah, kalau itu terpenuhi, maka peserta nilai P1TL-nya tadi, kalau dia kemudian memutuskan untuk ikut ujian SKD di 2019, maka yang diambil adalah nilai tertinggi dari 2018 atau 2019. Dan nanti begitu dia dikelompokkan ke dalam penentuan 3 kali formasinya, maka nilai dia yang akan diperhitungkan.
Kalau nilai SKD-nya 2019-nya ternyata lebih rendah daripada yang 2019-nya, maka yang diambil 2018-nya. Tapi nilai 2018-nya yang di-ranking berdasarkan itu. Jadi afirmatif yang dituangkan di dalam Permen PAN 23 2019 itu adalah mengatur itu sebetulnya, mengatur bahwa ada affirmative policy yang diberikan kepada orang-orang yang merasa dirugikan pada saat di Permen PAN 37 2018. Itu sebetulnya di situ. Apakah kemudian ada konsekuensi akan menggeser urutan? Iya, pasti. Tergantung nanti hasil ranking dari masing-masing peserta. Kalau masing-masing peserta mendapatkan nilainya lebih tinggi, misalnya 1, 2, 3-nya, katakanlah butuhkan satu formasi, untuk satu jabatan dia butuhkan satu orang gitu misalnya. Kalau satu orang berdasarkan Permen PAN 23 2019, maka yang akan bisa ikut ke tahap berikutnya itu adalah sebanyak 3 orang, kan 1 kali 3. Nah, nanti nilainya di ranking. Semua nilai P1TL itu dimasukkan kembali, digabungkan dengan nilai SKD-nya. Nah, nanti yang begitu ada nilainya sudah masuk, maka baru di ranking di situ. 1, 2, urutan 1, 2, 3-nya. Begitu dapat 1, 2, 3-nya, maka kalau P1TL-nya tadi tinggi, masuk dia nilainya di dalam 1, 2, 3, maka ya automatically dia akan masuk di dalam SKB tahap berikutnya. Itu yang diatur di dalam Permen PAN 23 2019. Peserta paham dan seharusnya ya tidak punya pilihan karena itu sudah keluar di dalam peraturan PAN-nya dan kita kan dan itu kan sudah menjaga itu Pak, jadi jangan sampai ada peserta merasa dizolimi oleh kami di daerah karena itu tadi ya nomor urut 3 yang paling rawan itu kan di 3 karena nomor 3 itu otomatis dia menjadi nomor 4 begitu yang P1TL itu masuk. Tetapi ya itu kalau namanya prankingan kan pasti itu akan dilakukan kan. Apapun yang terjadi ya namanya prankingan, kalau dia nilainya tinggi ya dia masuk di situ. Untuk memahami bahwa itu terjadi itu karena proses itu yang harus kita sosialisasikan. Dan kami minta penjelasan dari Bapak itu tujuannya salah satunya itu. Bahwa ini bukan kebijakan ujuk-ujuk dari daerah. Oh enggak, itu kebijakan nasional.